رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hormati para alim ulama, terutama pentolan-pentolan NU yang saya tidak hafal jabatannya masing-masing. Hadir di sini Bapak Kiai Muslih, Bapak Asep Pujianto, Bapak Ustadz Aman Tubila, Pak Muhyiddin, serta para hadirin sekalian, mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman kita bisa hadir di musala Darussalam. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa membawa berkah bagi hidup kita, bagi keluarga kita, lebih luas lagi kepada desa kita. Salawat beserta salam kami sampaikan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan diberikan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya merasa tidak layak untuk menyampaikan tausiah kepada hadirin sekalian karena ada yang lebih layak sebetulnya. Ada Ustadz Asep Pujianto, ada Ustadz Aman Tubila, Ustadz Muhyiddin, Pak Muslih. Namun kalau bahasa Jawanya itu bot-bote ngikutin pimpinan, ya risikonya jadi anggota gitu, nganut pada pimpinan, sehingga berat sebagaimanapun tetap kita coba. Mudah-mudahan tidak ada manfaatnya. Paling tidak apa ya, kalau bahasa kami nyegalek, menghindari tidur sore-sore lah. Ada apa berkah dari silaturahim kita. Saya teringat kepada firman Allah, peringatkan kepada kita semua, demi masa sungguh manusia itu akan dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, menasihati tentang barang yang hak dan menasihati tentang kebatilan. Artinya ketika kita lepas dari itu, lepas iman, lepas beramal soleh, berarti waktu kita ini dalam keadaan rugi. Apalagi kalau sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Kita hanya diem aja itu sebetulnya rugi. Karena apa? Kalau bahasa Pak Aman yang saya kutip kemarin itu, kita itu harus banyak mengumpulkan kantong-kantong amal. Sebab pada akhirnya nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu dihadapkan dengan amal-amal kita. Baik amal yang baik maupun amal yang berat. Anggaplah hidup kita ini seperti apa ya, syuting lah. Nah, syuting seperti yang disuting oleh Pak Ustadz Aman. Selain disuting oleh Pak Ustadz Aman, ada kamera yang lebih
besar yang lebih teliti, tidak tahu tuh kameranya berapa megapiksel itu, sehingga tidak ada satupun yang terlewat dari sorotan kamera tersebut. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan tersyuting tadi. Begitu juga siapapun yang melakukan kejahatan sekecil apapun juga akan ditangkap oleh kamera tersebut. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita melihat hasil syuting kita di dunia? Kita di syuting, begitu melihat gambarnya jelek aja malu untuk dipertontonkan orang lain, apalagi kita lagi tidur ngiler lagi. Rasanya bukan lagi malu, tidak mungkinlah kita perlihatkan pada orang lain. Nah, sedangkan semua yang kita lakukan sekecil apapun di dunia ini, baik hal yang bersifat ibadah atau kebaikan maupun yang bersifat maksiat, semua nanti akan dipertontonkan. Nontonnya di hadapan Allah lagi. Maka kita hadir di sini walaupun hanya mendengarkan, tentu ketika melihat syutingan kita tidak berbuat apa-apa, apalagi kita melakukan hal-hal yang maksiat, tentu akan merasa cemas, merasa takut nasib kita setelah itu nanti. Kenapa? Kantong-kantong amal yang basah, Pak Ustadz Aman tuh bilang tadi, itu akan ditimbang. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang amal baiknya itu berat, dialah yang akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal baiknya cuma dikit atau ringan, maka dia akan dimasukkan ke hawiyah. Wa ma adraka mayah, apa sih hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang panas. Mungkin apapun yang kita lakukan, baik ibadah secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya secara langsung sholat, puasa dan sebagainya, tidak langsung mungkin mencari rezeki yang tujuannya adalah sebagai bekal untuk ibadah, tiap hari kita kumpulkan, insya Allah itulah yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Sebab di akhirat nanti ada yang namanya A'raf. A'raf itu artinya tempat yang tinggi. Ada surat-surat itu juga namanya surat Al-A'raf, itu artinya adalah tempat yang tinggi. Ulama ahli tafsir sepakat bahwa A'raf itu adalah tempat antara surga dengan neraka. Siapa yang masuk surga? Orang yang berat amal timbangannya tadi. Siapa yang masuk neraka? Orang yang ringan sekali amal ibadahnya tadi. Pertanyaannya, bagaimana kalau sama? Sholat rajin, puasa rajin, nipu juga rajin, buang-buang dikit juga rajin, sehingga begitu ditimbang sama. Nah, mungkin itulah yang masuk di A'raf. Mungkin bahasa kita itu, orang yang soleh itu kan wajahnya itu kan berseri-seri, bercahaya, ibarat lampu. Nah, yang terang-terang minggir ke kanan, calon penghuni surga. Yang gelap-gelap itu minggir ke kiri, calon penghuni neraka. Ada juga yang kelip-kelip ya, ada atau tidak. Nah, itulah mungkin yang masuk di A'raf. Bagaimana orang yang nasibnya orang yang masuk di A'raf, berada di A'raf itu? Orang yang berada di A'raf itu, dia itu diangkat ke tinggi, dan begitu sampai di surga, pintu sudah terbuka, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, tetapi susah untuk membukanya. Karena dalam hadis, khufatul jannati bil makarih. Khufat itu diselimuti. Surga itu dikelilingi atau diselimuti, diselimuti dengan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Wa kuffatun nari bisyahawat.
Beda dengan neraka. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh satu. Maka nasib orang yang ada di A'raf tadi, masuk surga tidak bisa. Begitu diperlihatkan neraka, ngerti tanda-tanda orang yang di neraka itu, orang-orang dolim, sehingga dia mengeluh, ya Allah, jangan kumpulkan saya dengan orang-orang dolim itu ya Allah, sehingga nasibnya tertunda untuk masuk surga, walaupun nantinya juga akhirnya masuk ke surga berkat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang seminggu tertahan ke sana, mungkin ada yang cuma sehari di sana, tapi ingat, sehari di akhirat itu sama saja 1000 tahun di dunia. Benar itu. Di alam gaib itu waktunya itu panjang tapi kelihatan pendek. Pernah ada kan orang yang kalau bahasa kita itu digondol wewe apa dia? Orang sudah bercarian dari pagi sampai sore, begitu ketemu katanya cuman 1 jam, belum lagi di akhirat. Makanya jangan cuman sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun kalau enak mungkin tidak terasa, 1000 tahun menderita. Bagaimana tidak menderita? Melihat ke kiri menakutkan, melihat ke kanan ngiler. Artinya ngiler, uang pada enak-enakan kita masuk tidak bisa, sehingga batin itu tersesat. Itu masih mending daripada yang masuk di neraka. Maka dalam hal ini mari kita berusaha menjebol hal yang melimuti surga itu. Apa itu? Ya hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Termasuk pengajian ini berat, kita jebol, insya Allah nanti bisa membuka pintu surga. Bangun malam, bukan bangun malam kencing, bangun malam maksudnya sholat tahajud, berat. Tapi kalau kita paksa kita lakukan, insya Allah bisa menjebol pintu surga tadi. Soalnya kalau kita bukan bukan meremehkan, untuk kelas kita yang kita lakukan di dunia ini memang karena Allah, tetapi kadar karena Allahnya itu mungkin sangat sedikit. Apa sih yang dilakukan orang sampai subuh-subuh bangun dan lain sebagainya itu? Intinya ya takut neraka, pengen masuk surga. Beda kalau orang makomnya sudah tinggi itu. Saya tertarik dengan seorang tokoh sufi, 2 tokoh sufi lah. 1 Abu Nawas, 2 perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Abu Nawas doanya yang cukup populer itu menurut saya aneh, tapi masih bagus. Dalam artian gini, ilah stulil firdausi ahla. Itu sebetulnya kalimat sindiran, ya Allah, saya ini bukan termasuk ahli surga, tapi wala akwa alan naril jahimi, tapi aku tidak kuat ya Allah kalau dimasukkan ke dalam neraka. Intinya ya malu sih masuk surga, apa sih amal kita, apa sih kebaikan kita, tapi kalau dimasukkan neraka tidak kuat. Yang lebih ekstrim lagi Robiah Al-Adawiyah, merinding kalau kita mendengarkan syairnya itu. Apa syairnya itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu? Ya Allah, jika ibadahku itu kepengen masuk surga, tutuplah pintu surga untukku. Ada yang berani berdoa seperti itu. Jika ibadahku ini karena takut nerakamu, bukalah pintu neraka, lemparkan saya ke dalamnya. Artinya dia ibadah itu tidak takut neraka dan tidak butuh surga. Yang diharapkan apa? Jika ibadahku ini karena cintaku kepadamu, maka jangan palingkan kamu kepadaku. Saking cintanya kepada Allah, dia surga neraka tidak penting. Yang penting dia bisa bertemu Allah, bisa berhadapan dengan Allah. Ini subhanallah. Sehingga dalam hidupnya, kalau tidak salah itu dalam kisahnya itu,
dia sampai akhir hayatnya itu tidak pernah nikah, tidak mau nikah. Bukan tidak laku kawin. Beliau seorang alim, orang sufi. Kemudian yang mencoba melamarnya bukan main-main. Hasan al-Basri itu juga seorang sufi. Ketika dilamar, apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Bukannya aku menolakmu, tapi aku takut ketika aku menikah denganmu, cintaku kepada Allah terbagi dengan kamu. Masya Allah. Nah, orang-orang seperti itu, waduh, kita tidak bisa bayangkan, terlalu jauh kelasnya di atas kita. Kalau kita kan enggak, panggil adzan pakai pengeras lagi, kerjaan tanggung nih, lanjutin pekerjaan. Berarti yang di depan tadi saya katakan, kadar cinta kita kepada Allah itu ada, cuman sedikit. Makanya olehnya kadar iman kita sedikit, amal kita juga tidak sehebat mereka-mereka. Paling tidak kita rajin lah ngumpulin kantong-kantong, bahasanya Pak Ustadz Aman tadi. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit nanti bisa memberatkan amal kita atau memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudahlah Bapak, tidak usah lama-lama, sudah ngantuk juga dan saya juga. Sekali lagi mohon maaf, tidak patut untuk ini. Lain kali tidak usah dikasih giliran lah, biar ikut latihan ngumpul-ngumpul saja. Soalnya bagi kami dikasih giliran tuh seperti dapat jatah uji nyali. Iya, nggak berangkat malu, berangkat juga memalukan. Sehingga ya sudahlah, yang penting kita apapun yang kita omongkan, kalau ada manfaatnya kita ambil, kalau tidak ada manfaatnya ya kita buang begitu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.